Terima kasih. Untuk kronologi pasien datang sekitar jam 2 lebih ya. Dan itu sudah langsung diterima oleh tim IGD. Itu tanggal berapa tanggalnya? Tanggal 15 Juli ya, sekitar jam 2 malam ya. Kondisi pasien ada penurunan kesadaran dengan tensi hanya 70/30 dan kondisi yang sangat lemah sekali, sehingga dari tim IGD ini langsung melakukan perbaikan. Langsung kita pasang infus, dilakukan pasang TC dan lain sebagainya, dilakukan pemeriksaan yang lain, dan dilakukan pemberian obat-obatan yang bisa meningkatkan tensi atau kondisi umum membaik. Sampai dengan pukul 4 kondisi pasien sudah ada peningkatan dari 70 menjadi 90 tensinya secara sistolnya. Di sini kondisinya sudah stabil, namun masih ada rasa sesak yang dirasakan oleh pasien, maka dilakukan nebulasi atau terapi uap agar sesaknya ini bisa berkurang. Nah, di situ mulai terjadi perdebatan atau permintaan pasien, keluarga terutama suami ini yang secara medis tidak bisa kita berikan karena sudah diberikan. Selain memang ada efek samping yang dijaga, yaitu adanya mungkin peningkatan denyut jantung dan sebagainya, dan indikasinya bahwa paru-paru sudah bersih. Ada permintaan keluarga pasien, terutama suami ini adalah meminta agar menghadirkan dokter SPOG atau dokter A begitu ya, yang bekerja di rumah sakit Blora, dan kondisi dokter memang waktu itu atau saat ini juga sedang diklat, sehingga tidak bisa melayani pasien. Dan kalau menghadirkan SPOG pun ini adalah ranahnya bukan ranah SPOG, tapi ranahnya adalah penyakit dalam, sehingga pasien ini kita konsultan ke dokter penyakit dalam. Nah, dikala sudah stabil dan ada keluhan dari pasien ini, si dokter ini pamit sebenarnya untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Nah, di proses inilah ada video yang mengatakan bahwa kita tidak ada tenaga dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya yang ada di viral itu tidak benar, karena kita senyatanya sudah melakukan tindakan-tindakan penanganan kegawatan pasien yang dimaksud itu. Mungkin itu sekilasnya penanganan. Setelah izin sholat itu kemudian dokter kembali lagi, jadi itu hanya bersekitar berapa menit, 5 menit ya, 5 menitan saja sebenarnya, ini langsung bisa kembali lagi dan menangani pasien-pasien yang sudah ada di situ. Dan kebetulan pada waktu itu pasien juga tidak begitu ramai banget, sehingga semuanya sudah terkontrol, terkendali, hanya menunggu ruangan belakang siap dan sebagainya masuk ke ruangan. Tapi yang pasien ini karena kondisinya harus pengawasan, harus kita awasi terlebih dahulu. Yang di video apa Pak, bisa menggambarkan kondisinya saat itu gimana ya di video itu? Yang di video itu kan next station ya, kondisi tempat pasien dokter ataupun perawat standby di situ biasanya. Tapi sebenarnya itu dipakai itu manakala untuk konsultasi ataupun memasukkan atau menginput menginput rekam medik, kegiatan rekam medik yang saat ini pakai elektronik, tidak lagi menulis sekarang. Nah, sebagian itu sebenarnya itu tidak mutlak tidak ada, karena ada kamar sebelah ponek itu untuk kegawatan anak-anak dan ibu hamil, itu yang memang karena tertutup ruangannya, ber-AC dan sebagainya, ada petugas yang di sana. Nah, itu yang seolah-olah petugas tidak ada, padahal itu melakukan tindakan pasien yang lain, yaitu bayi perinatologi. Terkait satpam Pak, kalau sampai di video juga Pak. Sebenarnya satpam itu ada standby di luar, karena kan satpam itu ranahnya adalah penerimaan saja, penerimaan dan pengamanan
aman di eksternal. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya medis atau tindakan pasien itu sudah ranahnya tenaga kesehatan, baik dokter ataupun perawat bidan. Security kita ada sebenarnya di situ dan tahu sebenarnya ada kegiatan video itu. Tapi dia posisi di luar. Pak, ini kan sebenarnya ini ada langkah untuk jalur hukum. Kami menjalin komunikasi dengan karena ini adalah anggota dari Polri, kami berkoordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Wakapolres, kami melakukan tindakan persuasif dulu kekeluargaan, tapi dari beliau si pembuat video ini kan sudah men-take down sebenarnya, sudah tidak lagi mengupload. Nah nanti manakala kok ada potensi-potensi yang mendiskusikan rumah sakit dan tidak bisa selanjutnya, kita akan menempuh jalur hukum. Namun kita upayakan persuasif dulu. Ini kan sering bayar Iya. itu diberitakan yang miring. miring Terkait pelayanan juga. untuk memberi efek jerah ke semua pelanggan lah, ya, biar nggak memberi opini. Ya kami terus penguatan dulu juga ke internal, kita perbaikan layanannya pasti. Namun ke depan manakala kita diserang dalam hal ini tidak sesuai dengan kondisi nyatanya, ya kita terpaksa harus menempuh jalur hukum. Ini sudah menjadi pertimbangan berikutnya. Manakala ini tidak selesai ataupun nanti ada kejadian yang sama, mendiskriminasi rumah sakit yang tidak sesuai dengan